Karomah Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Di timur Pulau Jawa, masyhur seseorang figur kenamaan, seorang kiai karismatik yang asma mulia Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin atau dikenal dengan Kiai As'ad. Yang nama besar kiai yang wafat tahun 1990 itu banyak hal yang melatar belakangi. Di antaranya adalah anugerah karomah yang melekat pada jiwa mulianya. Ihwal karomah pada seorang Kiai As'ad bagi sejumlah orang mungkin tak asing dengan kelebihan-kelebihan luar biasa yang tak sama layaknya insan pada umumnya. Banyak orang, santri, bahkan beberapa kiai menutur atau bercerita perihal fenomena yang bisa dikatakan langka namun fakta pada pengasuh kedua pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukrojo itu. Kisah yang dirasakan Mas'ud misalnya, konon santri yang biasa bertugas melayani keperluan Kiai As'ad itu dibuat takjub secara berulang kali saat mengetahui kelebihan pada sosok mediator berdirinya NU itu. Suatu ketika, Mas'ud diajak Kiai untuk melihat pekerja yang tengah membangun gedung madrasah di sebelah barat kantor asrama. Kiai As'ad yang termasuk tipikal kiai perokok melihat kantong bajunya sudah kosong dari sebiji rokok pun. Beliau langsung menyuruh Mas'ud di sampingnya untuk mengambilkan sebungkus rokok yang tepat di atas pintu kamar beliau. Mendengar titah itu, dengan sigap dan cepat Mas'ud berlari menuju dalam. Tempatnya menuju kamar pribadi Kiai, tempat penyimpanan rokok Kiai tadi. Jarak antara pembangunan gedung madrasah dengan kamar bisa dibilang sedikit jauh, kurang lebih berkisar 300 meter. Sehingga Mas'ud sebelum menggenggam sebungkus rokok itu, dia harus melewati sudut-sudut madrasah dan asrama putri. Keanehan mulai Mas'ud rasakan tak jauh saat mendekati kamar pribadi beliau. Bagaimana tidak, Kiai yang baru saja memerintahkannya untuk mengambil rokok di tempat pembangunan. Waktu itu juga Mas'ud jumpai beliau di dekat kamar guna memberi pengarahan perihal kebersihan pada santri putri kala itu. Kegagetan itu segera Mas'ud hentikan karena perintah untuk mengambil rokok harus dengan segera ia tunaikan. Dengan perasaan yang masih ganjil, Mas'ud meneruskan derap langkahnya menuju kamar Kiai untuk mengambil sebungkus rokok. Tepat di bibir kamar, Mas'ud benar-benar terkejut dan kaget, bukan kepayang. Pasalnya, ia juga jumpai seorang Kiai As'ad sedang membaca kitab di dalam kamar pribadi beliau. Semakin kaget dan terus bertanya-tanya seorang Mas'ud di tempat itu. Terdiam sejenak, lalu ia pun mengurungkan niatnya untuk mengambil sebungkus rokok yang diamanahi Kiai. Karena di tengah rasa takjubnya, Mas'ud beranggapan bahwa Kiai As'ad sudah mengambil sendiri rokok yang sebelumnya diamanahkan padanya. Mas'ud sedikit lega karena titah Kiai selayang pandang ia anggap telah purna. Mas'ud kemudian kembali berjalan menyusuri madrasah dan asrama putri untuk menuju ke tempat semula, tempat pembangunan gedung madrasah yang sebelumnya ia bertempat dengan Kiai As'ad. Perasaan yang sempat sedikit lega kembali harus memuncak saat Mas'ud tak jauh dari tempat pembangunan menyaksikan Kiai As'ad di dekat material bangunan. Bagaimana tidak, beberapa detik yang lalu ia menyaksikan Kiai sedang memberi wejangan di dalam, kemudian membaca kitab di kamar beliau. Kali ini ia kembali melihat sosok Kiai berdiri di dekat pembangunan madrasah, dan itu ia rasakan dalam kurun waktu yang sama. Kali ini Mas'ud benar-benar merasakan hal yang tak wajar, sebuah pengalaman yang tak pernah ia rasakan semasa hidupnya. Kembali untuk kedua kalinya, Mas'ud menuju kamar Kiai, tempat rokok sebagaimana amanah awal padanya. Beberapa depa di kamar beliau. Kali ini seorang Mas'ud tak tahu ingin mengungkapkan apa. Ketakjuban yang sungguh besar ia rasakan pada sosok mulia Kiai As'ad. Kembali untuk yang sekian kalinya, Mas'ud menyaksikan Kiai As'ad sedang membaca sebuah kitab di hadapannya. Kali ini, dengan sedikit percaya diri Mas'ud berdeham
memberi isyarah di kamar beliau beberapa saat sebelum tangannya mengambil sebungkus rokok di atas pintu kamar. Dengan posisi tak berubah masih di hadapan kitab, Kiai As'ad pun sontak bertanya, "Ada apa, Ud?" Dauk Kiai dengan nada agak keras. Mas'ud yang sebelumnya telah diterpa rasa takjub di luar nalar sebab karomah yang luar biasa ini, spontan langsung gemetar. Rasa canggung bercampur aduk dengan rasa takut ia emban. Tepat di samping Kiai As'ad. "Tidak ada, Kiai," jawab lentur Mas'ud. Usai mendengar pernyataan Kiai As'ad tadi, dirasa Kiai tak kembali bertanya. Perlahan Mas'ud melangkahkan kakinya keluar dari kamar pribadi Kiai. Tak lama berselang, ia pun bercerita mengungkapkan pada teman-temannya ihwal rasa heran dan takjub kepada Kiai As'ad tersebut. Itulah karomah Kiai As'ad Syamsul Arifin yang bisa membelah diri yang pernah dialami oleh salah satu santrinya. Semoga kita mendapat berkahnya. Amin amin ya rabbal alamin.